صلوا على هذا النبي محمد رسول الله. Salatullah salamullah ala toha. Dari corong masjid, musola, dan bilik-bilik pesantren, sholawat badar dikumandangkan. Dari istana negara, gedung wakil rakyat, dan perhelatan-perhelatan akbar, sholawat badar diperdengarkan. Begitu masyhur sholawat ini. Tentu saja, ia digubah dengan pikiran yang bening, hati yang bersih, dan riyadhah yang tak henti-henti. Bukan dalam 1-2 hari. Indonesia, negeri yang masih muda, sedang berada dalam suasana politik yang keruh. NU sedang dalam percaturan yang genting. Lalu datanglah mimpi itu. Kiai Haji Ali Mansur bermimpi didatangi para habaib berjubah putih dan bersurban hijau. Pada saat yang sama, sang istri bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Demi meyakinkan apa makna mimpi tersebut, Kiai Ali Mansur bertanya kepada Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi. Habib Hadi lalu memberitahu bahwa orang-orang berbaju putih dalam mimpi itu adalah ahli badar. Suasana kebatinan dan dorongan spiritual inilah yang kemudian membawa Kiai Ali Mansur menulis syair sholawat badar. Selepas syair itu ditulis, keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumah Kiai Ali Mansur sambil membawa beras, daging, dan barang-barang lain layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta, pintu rumah mereka didatangi oleh orang berjubah yang memberitahu bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu. Ternyata menjelang matahari terbit hari itu, rombongan Habib berjubah putih-putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Dalam pertemuan itu Habib Ali bertanya tentang syair yang dikarang Kiai Ali Mansur dan meminta beliau melantunkannya. Sholawat badar ini di kemudian hari terbukti mampu menggugah semangat juang kaum santri Indonesia ketika itu. Kiai Ali Mansur pun menyebarkan sholawat badar ini ke daerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Pasuruan, Jember, NTB, dan daerah lain di Pulau Jawa. Kiai Ali Mansur pribadi yang lengkap. Beliau adalah bagian dari keluarga As-Siddiqi. Dalam darahnya mengalir darah para kiai besar yang nasabnya tersambung ke atas hingga Rasulullah. Dari garis ayah, beliau putra Kiai Haji Mansur dan cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Dari garis ibu, beliau putra dari ibu Nyai Hajah Sofiah binti Kiai Haji Bashar Tuban. Kiai Haji Ali Mansur menimba ilmu dari sejumlah kiai sepuh di pesantren-pesantren sepuh Nusantara, antara lain dari Tremas Pacitan, Lasem, Pelangitan Tuban, serta Lirboyo Kediri. Dengan nasab dan sanad keilmuan yang mumpuni, Kiai Ali Mansur tumbuh menjadi tokoh berpengaruh di zamannya. Beliau menjadi bagian dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, Laskar Hizbullah di Tuban, menjadi anggota konstituante dari unsur NU. Kiai Ali Mansur adalah santri 24 karat yang luas menghadapi zaman. Beliau bus pesantren yang selalu tampil rapi, necis, dan wangi. Beliau juga menjadi pegawai negeri pertama di kalangan Bani Siddiq. Kedekatan dengan semua kelompok dan kebesaran nama beliau ini membuat Indonesia kehilangan besar saat beliau wafat pada tahun 1971. Sepeninggal beliau, sholawat badar tetap menjadi sholawat yang dikumandangkan di mana-mana. Namun tidak banyak disebut siapa yang menciptakannya. Gus Dur lah yang kemudian mengingatkannya kembali. Ada kebiasaan saat Gus Dur menjadi presiden, para anggota majelis secara serempak menyambutnya dengan sholawat badar.
Dan sejenak saat itu, setiap ada kunjungan kenegaraan Presiden Gus Dur, Sholawat Badar seringkali dikumandangkan. Pada saat Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, di depan Muktamar NU ke-28 di PP Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, beliau menjelaskan bahwa pengubah syair dan lagu Sholawat Badar adalah Kiai Haji Muhammad Ali Mansur Siddiq Basyaiban. Atas jasa-jasanya di bidang kebudayaan tersebut, lalu PBNU menganugerahkan gelar bintang NU kepada Kiai Ali Mansur. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Gus Dur selaku Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada Muktamar NU ke-30 di PP Lirboyo, Kediri. Sholawat Badar adalah karya monumental. Sejarahnya tidak boleh hilang. Kita beruntung mendapatkan warisan yang luar biasa. Mari kita menjaganya.